Ya si Bjorka ini menjual, kamu bisa masuk ke website dia jual. Apa yang bisa dilakukan dengan data itu? Apa tuh Bang? Kamu bisa bikin KTP bodong. Oke. Nah jadi kalau kamu udah nipu, suruh transfer ke rekening sini. Situ lagi. Udah masuk 10 juta kan? Iya. Tarik, buang, beli lagi rekening. Kadang Selfie tuh pegang bobol KTP. Tuh, iya bobol Bang. Itu kalau selfie pegang KTP gimana cara ngeceknya itu KTP asli? Dengan adanya data kependudukan yang bocor di mana nik, nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya udah bocor dan didapatkan orang. Nah mereka tinggal cari belangko kamu kemana aja, salah satu pasar pramuka kamu bisa beli belangko, ya kan? Ada nggak Bang temuan data yang dari Pak Alphonse misalnya, oh ini datanya dijual dengan harga sekian tuh Bang di dark web itu? Yang kayak data KTP tadi. Data... Ya si Bjorka ini menjual, kamu bisa masuk ke website dia jual. Jadi kamu modal kira-kira 100 jutaan lah, kamu bisa dapat data yang sebutkan tadi. Wow. Dan kamu dapat datanya itu pesta pora. Apa yang bisa dilakukan dengan data itu? Apa tuh Bang? Kamu bisa bikin KTP bodong. Kamu punya belangko kosong. Iya. Lalu belangkonya palsu, tapi datanya asli. Iya. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang terjadi dengan hal ini? Ini kita lihat benang merahnya antara kejahatan cyber yang terjadi dengan kebocoran data. Iya, oke. Dengan adanya data kependudukan yang bocor di mana nik, nama, tanggal lahir, alamat, dan lainnya udah bocor dan didapatkan orang. Nah mereka tinggal cari belangko kamu kemana aja, salah satu pasar pramuka kamu bisa beli belangko, ya kan? Langsung dicetak, ya kan? Iya. Kamu bisa buat buka rekening bank. Rekening bank atas nama orang lain kan? Iya. Nah rekening bank itu sekarang kamu tinggal Google. Beli rekening bank ABC, BCD gitu, bodong. Keluar kamu bisa beli. Kamu banget ya? Bayar 500.000, saldonya cuma 50.000. Terus kenapa kamu bayar? Karena udah siap kartu ATM-nya segala macam. Nah jadi kalau kamu udah nipu, suruh transfer ke rekening sini. Situ lagi. Udah masuk 10 juta kan? Tarik, buang, beli lagi rekening. Oh jadi polanya telat nih. Lakukan kejahatan lagi, tarik, buang, beli lagi rekening itu. Itu benang merahnya. Jadi karena ada cara untuk cash out, cara kita tinggal beli rekening bodong ini untuk mendapatkan, menguangkan hasil kejahatan kita, maka karena ada metode cash out-nya, kejahatannya akan menyesuaikan diri. Jadi itu yang perlu ini. Karena itulah kita sarankan waktu itu, ini udah berjalan beberapa tahun ke bank bahwa untuk buka rekening itu harus pakai alat iktp scanner dari Dukcapil. Nah sehingga kalau pakai KTP bodong itu nggak bisa. Nggak ketahuan. Nah itu pelan-pelan itu jalan. Bank lama-lama aman. Walaupun masih ada bank yang kejar target lah, dia pasang atau dia tutup mata itu. Tapi sekarang larinya ke dompet digital e-money. Dimana buka rekeningnya nggak perlu datang kan? Langsung selfie pegang KTP. Bobol Bang. Itu kalau selfie pegang KTP gimana cara ngeceknya itu KTP asli? Iya juga ya. Nggak bisa. Kan di KTP bodong, foto pakai foto penipu ini. Iya. Tapi datanya asli, lu mau apa? Kita yang nggak minjem tapi kita yang ditagih Bang ya? Iya. Itu sering banget nih. Iya. Pakai data kita dijual ya. Iya. Ya itu benang merahnya. Kenapa apa yang terjadi kejahatan yang ini maka kita dukung yang Komdigi bilang mau face recognition bagus. Kita dukung walaupun teknisnya perlu ada proses ya. Itu nggak akan mulus. Saya cukup yakin tidak akan langsung berjalan bagus, tetapi harus didukung dan itu ada contoh keberhasilannya. Jadi contoh keberhasilan di Indonesia gampang. Itu melalui waktu butuh 3 tahun 4 tahun secure parking. Jadi ingat dulu waktu dari parkir dulu kan kita bayar ada tukang parkir segala macam kan, ada yang jaga gitu kan. Ada beberapa saya ingat di GBK lah, kan. Waktu berubah ke otomatis biar pet terus. Tahu-tahu hang, tahu-tahu rusak atau apa. Apakah hang karena memang jaringannya nggak siap atau hang karena dirusak? Karena yang punya keuntungan, nggak dapat keuntungan lagi, dia rusak. Tetapi kita lihat berproses disempurnakan, ada CCTV, dilihatin segala macam. Hari ini kita enak, kita pakai e-money langsung. Dan mereka dari yang jaga parkir itu nggak perlu ada manusia lagi. Nah itu contohnya itu bisa gitu loh. Jadi yang Komdigi kita benar-benar dorong, ayo. Kamu pasti akan mengalami jalan yang terjal.
Iya. Orang malsuin pakai foto, pakai apa? Nggak apa-apa, cari solusinya, jangan berhenti, jangan menyerah, ya kan? Saya sangat dukung itu. Oke Bang, karena ngomongin data ini kayaknya begitu pelik dan panjang sekali, dan kita sudah sampai di akhir segmen. Tapi sebelum menutup segmen ini Okezoners, ini kita kan selalu ini ya Bang, kalau ngomongin data seperti yang bilang saya itu pelik banget. Bahkan ada yang bilang kalau Presiden Jokowi aja bisa dibobol datanya, diri pribadi kita sendiri gimana? Jadi tips bagi Okezoners mungkin untuk mengamankan data, menjaga keamanan datanya dan supaya nggak terhindar dari phishing. Iya. Saya ada tips, diingat saja, call, paman, one time. Apa itu? Artinya? Itu ada 3 tindakan. Call itu kamu download aplikasi namanya Truecaller. Truecaller atau Get Contact. Oke. Jadi dia yang akan, kalau ada spammer, scammer yang telepon kamu, atau debt collector atau apa, kamu tanpa perlu tahu nomor itu, akan muncul dari Truecaller atau Get Contact itu. Ini nenek lampir penghisap darah. Muncul gitu. Akan muncul. Kita tahu. Dan dia otomatis akan memblokir. Itu call, Truecaller. Paman itu adalah password manager. Paman, singkatan password manager. Jadi saya sarankan Anda pakai password manager. Kenapa? Karena akun kita sedemikian banyak, ada belasan, ada puluhan. Akun, betul. Terus passwordnya mesti beda-beda, panjang beda-beda. Lama-lama kita kekunci sendiri karena lupa password. Nah, pakai password manager ini kamu mau berapa ratus password pun dia yang simpen. Mau berapa unik pun dia yang simpen. Dan dia enkripsi sehingga aman. Yang kamu perlu ingat cuman password untuk buka password manager ini. Paman tadi ya. Nah, jadi kamu install. Kalau saya pakai namanya Bitwarden, Bitwarden, itu gratis. Kau bisa install di Android, bisa di iPhone, dan bisa juga di komputer. Dan itu otomatis sync di cloud. Jadi kalau misalnya kamu ganti passwordnya di handphone, di Bitwarden ini, kamu akses dari komputer juga akan ikut ganti. Kamu nggak perlu 2 kali. Jadi password manager untuk mengingat password, dan jangan pakai password yang sama untuk berbagai layanan, karena kalau bocor satu selesai itu. Aduh saya pakai password yang sama lagi. Itu. Karena kalau pas bocor, misalnya kamu jaga dengan baik. Contoh kemarin LinkedIn bocor, selesai. Mereka lihat yang itu, dicoba di akun-akun kamu yang lain. Habis ini ganti. Pakai password manager. Paman one time itu. Yang ketiga. Call paman one time itu pakai one time password OTP. Nah, jadi aktifkan OTP di terutama email dan layanan lainnya. Tujuannya apa? Kalau password kamu bocor, pertasnya mau login, ditanya mana OTP-nya. Nah, nomornya kita. Iya, betul. Kira-kira itu. Wah, seru banget nih. Jaga data Bang ya. Saya juga baru tahu ini. Jadi untuk menjaga keamanan data kita yang. Dan ganti-ganti password Bang, jangan lupa ya. Setiap bulan ganti password. Iya, betul. Oke.